ada segregate tank. Jadi konstruksi lagi. Kalau nggak ada itu, kalau konstruksinya kapal ini dibikin tidak ada itu, kapal nggak bisa. Dan ada sertifikat. Next ini sertifikat. Harus ada. Ya. Terus, ya sampai aneks. Nah, aneks kami ya, jangan malas-malas Pak. Karena kalau kapal Anda punya kapal berlayar, contoh di Singapura, jauh-jauh, Singapura. Kapal Anda jauh sebelum masuk pelabuhan Singapura, lu tengok, you punya cerobong asap. That's how. Apa yang terjadi? This is the smoke, white color and black color. Mau warna hitam, mau warna putih, you punya asap dari cerobong asap. Oh enggak. Orang Makassar bilang ditarai neon itu kapal. Oleh KPLP-nya, oleh sahabandarnya, oleh inspektornya, ya kan? Karena pollution by air. Ya pencemaran udara. Yang betul itu Anda punya cerobong asap itu tidak nampak itu asapnya, dia berbentuk gas. Ada tapi tak nampak. Kalau ada kapal Anda yang mengembutkan asap hitam tebal, ya, dan putih tebal juga, berarti bermasalah dengan punya mesin atau motor diesel generator. Pembakarannya tidak sempurna. Dan kenapa? Masinisnya malas melakukan maintenance and repair. Kena kan? Kena kan? Iya dong? Iya. Karena ada aturannya. Kena fine kita. Itu alangkah indahnya juga bersihnya itu laut di sana. Mirip. Negara kecil luar biasa. Mungkin karena negara kecil ya, jadi enak mengatur. Enak mengatur. Semua kenapa setiap kalau kita melakukan tender dengan perusahaan-perusahaan asing, ya, selalu kapalnya itu seandainya Singapura. Kenapa nggak langsung direct di Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Priok port? Kenapa? Karena pelabuhan itu luar biasa dengan aturannya dan dia sangat komitmen dan dia strength dengan aturan. Dia komitmen orang kita sehingga apa? Menambah devisa negaranya. Bayangin kita kapal asing itu masuk ke pelabuhan itu berapa kan dikasih satu kapal ini. Ini ada dalam satu hari itu ratusan kapal masuk. Berapa pendapatannya? Pelabuhan itu, Pelindonya lah Singapura, kita bilang di sini. Termasuk ke devisa negara. Luar biasa. Ya. Kita keluar, nanti dari Singapura, ya, baru barangnya dikirim ke Indonesia. Dari kapal, bukan dari bendera dari Amerika, misalnya dari Eropa, dalam kapal-kapal dalam. Ini kalahnya sih. Itu dia. Nah, kemudian ya, Anda juga harus tahu bahwa dalam aturan masalah safety itu ada dalam dibahas dalam safety of life and safety, ya. Itu percakapan kita bagaimana melakukan tindakan-tindakan keselamatan, baik keselamatan diri kita, keselamatan penumpang dan muatan, ya, dan keselamatan bagaimana supaya kapal tidak melakukan pencemaran. How to protect by yourself, ya, how to protect loot, ya, on the ship or documentation, how to protect the environment. Gimana memprotek semua itu? Kalau Anda bisa memprotek semua itu dan melakukan tindakan antipati preventif, ya, dan bagaimana solutionnya, berarti Anda sudah dianggap memiliki keterampilan atau proficiency yang sudah dipelajari oleh Safety of Life. Ingat, SOLAS ada tambahan, ya, tambahan untuk angka Romawi 11 garis datar 2 Maritime Security. Itu termaktub dalamnya adalah tentang aturan keamanan kapal. Kan sekarang itu SOLAS dulunya kan hanya mengatur tentang safety, keselamatan, ya. Setelah masuk ini aturan ISPS yang masuk dalam SOLAS,
ya, yang diamandemenkan chapter garis Romawi 11 garis datar 2 tentang maritime security. Jadi kapal itu tidak hanya safety first, tapi juga harus safety and secure first. Bedakan antara tindakan untuk melakukan keselamatan dan keamanan. Di mana titik perbedaannya? Apakah Anda punya kapal setelah mengadopsi aturan keselamatan, maka Anda akan aman? Ya. Kalau kita bicara keamanan, Pak, keamanan ya, berarti kita berbicara tentang apa? Tentang apa? Kalau keselamatan itu kan berhubungan dengan kecelakaan, accident. Ya dong? Ya enggak? Iya, Pak. Ada berapa macam bentuk-bentuk keadaan darurat, emergency situation. Ada berapa macam? Kita diskusi lah, jangan tegang-tegang lah, supaya ada feedback. Karena Anda semua adalah level officer, bukan taruna. Kalau saya ngomong di banyak taruna, ya mungkin saya lebih punya berperaktif. Walaupun bagian taruna kita juga saya pancing supaya bisa ngomong, supaya kita bisa ada namanya interaktif, Pak. Oke, ada berapa macam bentuk keselamatan? Kecelakaan, kapal, tabrakan, bukan, Kandas. ya kandas. Kalau kamu tahu ya istilah-istilah pembela Inggrisnya ya, ship of fire, ya, kapal kebakaran, ship grounding, kapal kandas, ship sinking, kapal tenggelam, collision, tubrukan, stranding, terdampar, man overboard, ya, jatuh ke laut. Nah, seperti itu Pak ya. Gitu? Nah, itu diatur dalam SOLAS. Nah, dan SOLAS juga mengatur ya. Tadi saya katakan chapter antara 9 garis datar 2 tentang maritime security, yaitu adalah ISPS. Ya, yang mungkin bagian dari teman-teman semua sudah ngambil atau belum nanti diambil, ya. Dan ini satu paket dia. Ya. Jadi bagaimana memproduksi kapal kita supaya kapal kita safety, dan bagaimana supaya juga secure, aman. Aman dari apa? Pertama, jadi istilah aman itu tidak hanya identik dengan piracy, ya, pembajakan atau smuggling, kidnapping, ya, tapi juga aman terhadap apa? Penyelundupan. Kemudian memasukkan penumpang-penumpang gelap, imigran gelap, ya, narkoba, senjata tajam, senjata api dan sebagainya. Semua adalah diatur dalam aturan tersebut. Secure, ya, secure. Yang sampai Anda ketika berlayar, pengetahuan profesiensi keterampilan kita hanya terfokus kepada keamanan. Tapi keamanan kapal kita perhatikan, ya. Itu masuk dalam SOLAS. Ya. Kemudian saya akan bahas juga masalah aturan lain selain SOLAS. Ada ISM, International Safety Management. Ya. International Safety Management, kalau Anda melakukan sebuah PMS atau Planning Maintenance System, itu adalah turunan dari ISM. Anda mau safety, perbaiki manajemen. Pertanyaan, apa sih itu manajemen? Sekarang kita berbicara manajemen, apalagi adalah kalian masuk dalam manajemen level. Ingat, kalau Anda masuk manajemen level, artinya ya, managerial skill Anda itu harus lebih menonjol daripada technical skill. Ya. Karena kalau technical skill itu kemampuan manajemennya itu harus ada, tapi persentasenya kecil. Ya. Ketimbang kalau orang yang manajemen level. Manajemen level itu kemampuan managerial skillnya harus lebih menonjol. Ya. Karena apa? Dia bekerja. Apa yang bekerja? Ini Pak, yang bekerja. Otaknya sebagai konseptor, sebagai yang mendesain. Apa yang didesain? Termasuk planning maintenance system, ya,
safety security plan, untuk rancangan semua, planning. Maka saya tanya, apa itu manajemen? Unsur-unsur manajemen ada berapa macam? Unsur manajemen. Saya ingat unsur-unsur manajemen. Apa unsur-unsurnya? Watch. Ada planning, organizing, actuating, and controlling. Ya toh? Anda harus pahamin loh bagaimana Anda mau melakukan PMS, Planning Maintenance System, Anda tidak tahu itu teorinya, atau teori dulu. Ya, sebuah kapal, saat kapal mau diberangkatkan atau mau disandarkan, ya, kita proses itu. Apa yang diplanningkan saat kapal mau berangkat? Anda orang engine, apa yang diplanningkan? Apa yang dikonsepkan? Yang mana Anda mengkonsep saja, yang mengeksekusi bukan kita, Pak. Mereka ada operational level, ada supporting level. Walaupun demikian nanti terakhirnya baru kita monitoring, kita awasi benar nggak apa yang dikerjakan orang itu, anak buah kita, ya. Mulai second engineering, kalau kita chief engineering ya, sampai tadi sampai oiler, apa yang mereka kerjakan? Betul nggak apa yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang saya planningkan, rancangkan, desainkan, seperti itu, ya. Ada monitoring. Sebagai seorang pemimpin, tidak boleh Anda hanya menerima laporan saja. Everything is okay, sir. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay, I want to check it out. Seperti itu. Oke, saya mau cek. Saya mau lihat, betul nggak kau kerja? Ya, yang pada saat menerima laporan, oke, good job. Tidak ada cek. Ya, berarti kapal jalan, air tawar kurang, BBM kurang, ya, dan sebagainya. Spare part juga nggak ada yang tersedia, yang urgent, yang krusial, misalnya. Kenapa? Karena anak buahmu tahu, ini ABS. Ini tipikal pimpinan itu ABS. Asal bapak senang. Kalau bagi pemimpin tidak boleh seperti itu, ya. Jadi harus Anda turun lapangan. Pada saat turun lapangan, disitulah Anda Anda harus tonjolkan juga technical skill. Ya, kemampuan secara teknis salah satu adalah melakukan observasi, pengawasan, memonitor. Kedua itu adalah organizing. Ketika kita mengkonsep sebuah perjalanan kapal, ya, journey of vessel, maka kita harus tahu siapa orang-orang yang kita tempatkan. Karena kita teamwork di kapal. Teamwork. Ya kan? Mulai dari chief engineer sebagai pemimpin, leader of engine department, it have assistant. Ya. Berapa orang di sistem itu? Kalau dia pakai masinis satu, ada first engineer, ada second engineer, ada third engineer, ada electrician, ada foreman, ada oiler, ada smith, ada karet, misalnya, seterusnya. Itu adalah satu engine department. Ya. Setiap personel yang ada di kapal itu, mulai chief engineer sampai kadet, kalau memang ada kadet atau oiler, ya, mereka semua harus tahu Anda ya sebagai engineer, Anda tahu tugasnya apa masing-masing. Dan mereka kerjakan nggak? Mereka bertanggung jawab nggak? Ya, kalian tahu nggak selama dia kerja bagaimana qualified-nya, bagaimana kompetensinya orang tersebut? Karena kita mau mengorganize. Organizing itu adalah penempatan orang-orangnya. Saya tempatkan, saya coba jadi ini bisa satu pun. Nah, kalau tugas tanggung jawab adalah main engine, engineer, ya, motor diesel generator, ya, hanya tiga, pumps, purifier, ya, misalnya. Foreman, kau sebagai foreman kepala kerja, pastikan anak buahmu itu mempersiapkan alat-alat yang harus tersedia, spare part-nya dan sebagainya. Itu namanya organizing, ya. Setelah beres semua itu baru kita melangkah ke langkah berikutnya, actuating. Apa actuating? Pengeksekusian, pelaksanaan pekerjaan itu, Pak. Ya. Setelah kita kasih tahu ini tugasku semua, ya, masing-masing personil, ya, baru kita pastikan dia mengeksekusi pekerjaan itu.
Dia laksanakan pekerjaan. Oh, masih di satu, ya tahu. Dia lakukan maintenance, repair pada engine. Dan sudah lakukan dengan betul, dengan benar, sesuai dengan SOP daripada planning maintenance system. Itu kan safety, Pak. Tiba, ya berangkat sampai tiba di pelabuhan berikutnya, kita dalam keadaan selamat, aman. Karena kenapa? Jauh itu PMS. Tidak ada kekurangan bahan bakar, tidak ada kekurangan air tawar, tidak ada kekurangan spare part, tidak ada kekurangan ini dan ini dan ini, tidak ada. Karena sudah di planningkan dan itu planningnya matang. Memang kalau bicara maintenance itu, bicara manajemen, memang susah. Gampang susah. Ya. Makanya orang itu di kapal selalu, ya, begitu dia mau direkrut itu join di perusahaan itu, entah sebagai apa jabatannya, tidak pernah lepas dari pertanyaan manajemen. Jadi pertanyaan saya, perkuat manajemennya, apalagi kalau semua adalah level manajemen. Ya. Nah, ada juga posisi manajemen, ada posisinya manajemen. Ya, ada namanya money, market, material, man. Ya, dan ditambah lagi 5H, 5W dan 1H. Ya. Karena pertanyaan PMS itu ada selalu 5W tambah 1H. What, apa yang dikerjakan, who, siapa yang mengerjakan, where, di mana dikerjakan, when, kapan dikerjakan. 5 kan? Dan terakhir adalah how, bagaimana mengerjakan. Gitu, Pak. Dan salah satu bentuk manajemen itu yang paling otentik adalah do what do you write and write what do you do. Kerjakan apa yang ditulis dan tulislah apa yang dikerjakan. Pertanyaan saya, apakah setiap Anda sebagai masinis dan kepala di kapal, apa yang dikerjakan, apa yang ditugas, apa yang Anda lakukan di kita, apapun namanya Anda report, Anda tulis, dokumentasi, Anda lakukan itu? Kalau Anda lakukan itu adalah salah satu bentuk manajemen. Asen kok, amalannya asen. Ya, jadi perkuat itu asen, perkuat. Nah itu adalah turunan asen itu adalah turunannya adalah PMS, planning maintenance. Bagaimana kita membangun, membuat sebuah sistem yang mana sistem itu adalah tersinkronis dengan visi misinya perusahaan pelayaran, di mana sebagai pemilik daripada kapal yang kita awaki. Jelas ya? Nah, ini merembet ini, bukan cuma hukum internasional saya kasih, yang mengenai manajemen juga. Ya. Kemudian berbicara MLC. Apa itu MLC? Pernah dengar? Mengatur tentang apa itu? Tentang perundang-undangan perburuan. Ya. Intinya adalah hak-hak dan kewajiban. Ya. Karena di mata MLC kita ini adalah tenaga kerja. Ini buruh yang bekerja di kapal, di laut. Ya. MLC dari keterangan kapal laut. Ya. Berhubungan juga dengan ITF. ITF itu mengatur tentang kompensasi, salary, penggajian, International Third Federation. Ya, semua level-level jabatan di kapal itu kompensasinya, tunjangannya, ya, hak-hak juga termasuk juga itu dijamin. Ada standarnya, ITF. Ya. Jadi Maritime Labour Convention, ya, hak dan kewajiban itu diatur dalam. Mulai Bapak tidur sampai tidur kembali, bangun, tidur sampai bangun Bapak dari kapal itu dia. Mulai ada kerja juga, sampai ada istirahat, sampai ada sign off, itu diatur. Masalah kesehatan kita, tunjangan kita, jadi kecelakaan ada asuransi, ya, overtime-nya, kalau berapa jam, sekian jam berapa, tidak ada biasa. Jadi sebenarnya tidak tahu apa MLC, karena banyak pasti tahu waktu kita assessment
Mereka nggak tahu, harus tahu Pak. Jadi banyak organisasi itu yang dibawa dengan PBB, ya, yang berhubungan dengan kita sebagai profesi pelaut, seafarer, kita harus tahu. Harus sedikit undang-undang, baca sedikit undang-undang, aturan. Nah dengan aturan itu kita jadi berani Pak, ya. Karena itu undang-undang aturan dibuat untuk bagaimana supaya kita bisa berani menyuarakan kita punya hak, menyuarakan kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Setelah kewajiban kita laksanakan, tuntut kita punya hak. Nah, diatur dalam ILO, diatur dalam MLC. Jangan takut. Jangan takut. Nanti ada bisa nyantai, cuma kita Indonesia, serangan kita lemah. Kita belum ada sampai sekarang lawyer, pengacara yang mampu memperjuangkan nasib kita punya pelaut yang bermasalah masalah penggajian tidak sesuai dengan LG, Letter of Guarantee, atau PKL, Pendirian Kerja Laut. Atau kadang juga 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan kita punya Indonesia yang nggak digaji. Siapa yang membela kita, memproteksi? Ada KPI, simbol pajangan. Ada lawyer, mana lawyer? Kita kayak Filipina, punya asosiasi. Yang mana pelot yang mereka, saya KPI-nya Filipina misalnya. Bapak punya nama sudah masuk bahwa Anda mau muncul di sampaian. Saya lihat Anda punya background, experience, sebagai chief engineer berapa tahun, berapa ini. Saya bisa tahu dia punya gaji berapa. Saya punya standar karena saya NKPI tahu. Sudah kemampuan Anda, gaji Anda di kapal-kapal sebelumnya. Saya akan carikan Anda perusahaan yang bagus yang mana gajinya lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi kalau kita kan misalnya dia sudah kerja nih, begitu dapat gaji di bulan pertama misalnya, itu sudah yang ada di Letter of Guarantee PKL-nya. Oh, saya berteriak KPI, ini KPI berteriak. Dan memang gajinya dia ini di Filipina tidak utuh karena ada kontribusinya yang harus dia bayarkan ke KPI-nya Filipina. Tapi jelas berapa yang mereka keluarkan, ya berapa persen dari gajinya, ya. Dan dia sebagai penyidik tahu, tidak sekian yang saya terima di kapal, dan sekian persen saya masukkan gaji saya ke KPI. Tapi untungnya kalau saya bermasalah, oh mereka berteriak, KPI berteriak, KPI yang menggugat, KPI yang menuntut dan sebagainya. Itu mereka. Itu hebat. Saya juga kita punya yang bagus di Indonesia itu ada. Jadi bagaimana? Kita punya negara aja nih. Apa lagi? Jadi itu materi saya Pak, masalah undang pelayaran. Karena kalau saya membahas ini undang pelayaran ini membosankan. Kan itu lama-lama. Ya. Jadi poin-poin penting sehari-hari ini saja. Tapi kalau Anda mau lebih detail, rinci tentang undang pelayaran, karena undang pelayaran itu di dalamnya Pak ada berapa aturan. Pertama adalah mengenai ASEAN Code, ISPS Code, MLC, MARPO, SOAS, NCCW, sama UNCLOS. Dan terakhir adalah Ballast Water Management. Itulah masuk dalam undang-undang pelayaran. Jadi kalau undang pelayaran ini kalau saya rangkum menjadi satu, ya ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Pak. Mulai tadi saya bilang bahwa water management, SMK, MLC, MARPO, SOAS, 8, CCW, UNCLOS, ada 9 poin. 9 poin ini kalau kita membahas sangat panjang sekali, ya. Jadi kita pasti bosan Pak. Nah, tapi yang jelas, ya, aturan yang sering kita lakukan dan sering juga orang langgar, kita harus tahu. Kita tidak boleh begini begitu, itu yang pertama. Kalau seorang pelaut itu selalu berkomitmen kepada apa yang menjadi letter of guarantee, perjanjian kerja laut. Kembali ke situ, semua tertuang pasal-pasalnya, apa menjadi hak dan kewajiban pelaut. Artinya ada apa-apa menyimpang daripada yang apa dalam tangani, silakan ambil klaim pelayaran. Misalnya saja kalau kita mau meminta kita belum ada di sini kalau kita fight sendiri, berjuang sendiri untuk anak istri kita,
Kita Anda buang jauh-jauh dari Anda kan anak istri, tinggalkan kampung. Hanya untuk mereka Pak. Sebagai pencari nafkah, sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anak, sebagai suami dari istri kita. Dia mencari nafkah buat mereka. Kalau ada masalah yang kita pasti terus di masalah itu. Kasihan memang kita punya. Saya mau diapa? Ya, kamu begitu loh kita. Itulah Indonesia Raya. Bukan gitu Pak, itulah Indonesia Raya. Jadi ya, untuk materi-materi saya berhubungan dengan tadi, ya, Marco, Sola, Siswi, Anklaus, nanti saya kasih ketua kelas nanti sini. Coba ada yang membaca-baca yang ada kutu buku, bukan ini kutu buku, kutu laptop. Nah, ini soft copy, bukan buku. Yang kutu, yang cuma taunya buka-bukaan, Pak Mensos. Ya, baca itu, Pak Google itu. Macam pelajaran itu banyak di sini, Pak. Ada satu. Ya, ada pelajarannya. Di Pak Google itu. Banyak sekali tentang konvensi berhubungan dengan kelautan. Supaya kawasan kita luas, Pak. Jangan hanya terkungkung sama lingkungan mesin saja. Ya. Tapi kita harus orang mesin, orang kapal itu jangan terbatas Anda punya pengetahuan dari buritan kehaluan. Ya, atau di psikologik kamar mesin doang, ya. Tapi kita punya wawasan harus lebih luas. Kalau perlu lebih bisa berandek. Karena tidak untuk kemungkinan Bapak kalau udah boring, udah jenuh, titik klimaksnya pasti akan Anda Bapak dapatkan. Ya, dengan seiring umur, terus bukan tambah muda, tambah tua. Tidak semakin umur, tidak semakin kuat. Ya, pasti kita berpikiran untuk bagaimana mencari peluang untuk cari darat. Nah, kita punya peluang di darat, ya carilah referensi-referensi yang berhubungan dengan darat. Di darat kita bisa ngapain tuh banyak Pak, itu jadi lalukan dibanding di laut. Di laut itu melakukan. Bukti kan banyak kita punya pelaut, entah lalu dari mana, banyak berhasil di darat. Karena dia manage diri kita yang baik. Mau kita bilang mana jadi. Oke guys. Oke. Mengantuk. Mengantuk, Mari yang anu di bawah panas gitu. Panas gitu. Ini kan Telinga dalam ruangan. ngantuk. Sini terlebih. Biarkan Ada yang bertanya? Silakan. Atau mau menambahkan? Siap, tidak ada Pak. Ketemu bertarung nak kau. mereka ini iso harus. Jelas? Karena capek juga kalau semua bahasnya ada aturan. Iya Pak. Ya. Jelas? Jelas 12. Jelas? Oke baik, Pak rekan-rekan Pasis, ya. Mohon maaf tidak mungkin secara rinci, ya, detail. Aturan yang kita akan bahas sebenarnya ini banyak sekali. Jadi untuk supaya tidak mengurangi daripada bobot pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini, untuk lebih lanjut nanti dari Danto atau Danti yang minta persisnya silakan materi saya. Jadi dari Danti ke Danto yang akan di-share ke grup ke teman-teman semua. Ya dibaca-baca aja lah, ya supaya tahu lah, ya ada wawasan. Itu ya. Karena waktu ini sangat terbatas, ya. Apalagi memang praktikalnya ini pas ini sebenarnya tidak komputer sebenarnya di kapal laut. Ya. Kalau kita mau prakteknya langsung aja ukur laut misalnya. Laut garis pantai dari mana, buku dari mana, dari teritorial dari mana. Ini semua ada teorinya di sini ya. Nanti praktikalnya bagaimana prakteknya? Ya paling mungkin dikasih soal-soal. Ya. Sebagai nilai daripada praktek. Saja, terima kasih atas perhatiannya dan saya berterima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembali kepada channel saya Pak. Ini yang baik. Saya minta tolong Pak, dia sudah perwira udah. Saya daftar di Paislip kan. Masuk di kita masuk Iya. Baik teman-teman Pasis tadi Pak Iswansa sudah jelaskan panjang lebar terkait dengan kalau memang disampaikan bahwa sangat luas cakupannya.
Namun kita kembali ke, saya selalu begini, yang action-actionnya saja kita bina action-action saja dan pokok-pokok bahasan. Jadi kira dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat pekerjaan kita, tugas kita di kamar mesin. Salah satunya adalah terkait tadi dengan masalah pencemaran kan. Dalam undang-undang pelayaran itu kita baca ada solasi tadi disebutkan, ada marpornya, ada STCW-nya, ada solasi, dan ada emisi. Coba kita lihat, apa sih kepanjangan itu solasi? Karena nanti mungkin hari itu tercapai. Oke, ini kalau mengeluarkan aturan pada dasarnya internasional dan organisasi mereka bertelur. Ada STCW ini seperti dijelaskan tadi, ya. Yang jatuh kemudian dalam emisi dan seterusnya tadi sudah berkait. Nah, hanya perlu saya tambahkan sedikit. Mari kita fokus kepada tadi masalah pencemaran. Itulah memang kita kenyataan sehari-hari kita sering jumpai kan. Ketika kita berbicara masalah pencemaran dalam hal ini actionnya kita, saya selalu yang kita hadapi. Jadi kita berbicara pencemaran khusus di kita ruang mesin hanya ada dua itu dari sekarang. Bagaimana tadi mencegah dan bagaimana menanggulangi, ya? Beda itu mencegah dan menanggulangi. Mencegah artinya sebelum terjadi, ya. Kalau penanggulangan itu sudah terjadi, yang dijelaskan tadi. Salah satunya bahwa kapal di atas 500 gt wajib hukumnya memiliki namanya OBS. Apalagi harus dimiliki tangki penampungan di sumber. SBT-nya, kemudian PLST-nya, ya, dan seterusnya. Saya rasa hal-hal begini teman-teman pasis ini dapat dijelaskan lagi karena setiap harinya barangkali dia di kamar mesin, ya. Kecuali kalau teman-teman dari Tenggo Bravo ya, kemungkinan studi seperti ini masih asing, ya. Tenggo Bravo ya, mohon maaf. Jadi kalau saya katakan bahwa mensulas mereka, tidak bisa buktikan. Biasa kalau kita teman-teman ada yang dari Tenggo Bravo. Sebelum di kamar mesin hanya sandal-sandal tipis saja, ya, ya, tidak juga, ya, cuma bilang begitu Pak. Nah, kembali seperti dikatakan tadi, kembali ke siapa? Faktor manusianya. Kenapa? Terjadi insiden itu dari kita kan berawal dari tingkat kedisiplinan, Pak. Human factor itu 80%. Apapun aturan di atas kapal, kalau misalnya oknum tidak menerapkan, sama saja nol. Oke? Ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya kemarin di waktu dihasilkan begitu model dulu, sekarang enggak. Oke? Ya. Pastinya kan, ya, sudah toksik seperti itu. Kenapa? Karena kru kapalnya di atas kapal sudah 3 bulan itu sudah mulai seleng-seleng. Nah ini kita tahu lain dilakukan. Oke, kalau kamar mesin pakai safety jangan dibahas berat-berat. Dan begitu ya. Di sini kita. Nah, baik. Lalu saya ingin tambahkan begini Pak, ketika kita berbicara dengan masalah pencemaran tadi harus kita pahami juga bahwa ada sanksi hukum. Ya, ada sanksi hukum yang perlu saya tambahkan. Hati-hati jangan masalah lakukan pencemaran. Setelah kita selesai cekola ini kan, cekola ini sudah naik di atas kapal tentu jadi posisi manajemen level, jadi pemimpin kamar mesin harus menerapkan aturan. Dan sampai anak buah berbuat, kita ikut kalau konsekuensi ini jadi bos. Setiap namanya buangan kan bisa juga di atas kapal terus terang Pak. Ketika teman-teman disuruh buang air got, tolong buang air got ya, tapi jawabannya biasa, tunggu gelap-gelap. Apa maksudnya itu? Saya dulu praktik di kapal film, buang air got malam-malam. Buang air got ya, tunggu pas gelap-gelap. Apa maksudnya? Tidak mau bypass, tidak mau melewati baru laporannya. Itulah kita teman-teman selalu bilang, kita pelajari sudah pakai gelar AMD, ahli manipulasi data. Berani kutulis di dokumen buang air got tidak melalui proses WS kalau ditahan kapal. Ya? Ya. Inilah tingkat kesadaran kita, kemudian kedisiplinan kita, serta pengawasannya kita untuk dalam hal pembuangan. Aspir gitu, kalau misalnya 10 kapal setiap hari buang air sekian ton, itu dah tahun ke depan laut kita membawa jadi
itu warna hitam semua. Iya. Roll tadi One Pember itu untuk gelap-gelap masuk. Oke baik. Nah terus saya sampaikan begini, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 tentang lingkungan hidup pasal 41 ayat 1, barang siapa yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Wow, tahu. Ini undang-undangnya loh terkait dengan lingkungan hidup. Ya, terkait dengan undang-undang pelayaran. Cuma pertanyaan saya dari sejak kapan itu, dari masuk di PP sampai sekarang belum pernah saya dengar bahwa ada pelaut Indonesia ditahan karena pencemaran. Pernah dengar? Belum ada. Kalau dua seperti jelaskan Pak tadi, hati-hati. Kalau masuk Singapura, ya, sana betul-betul konsisten antara aturannya dan sini mereka. Kalau kita aturannya di dia sangat jelas. Apa yang berarti kita adalah musik mengarahkan. Bukan. Saya dan Pak kalau jadi presiden akan seterapkan. Wes, amin. Lalu jadi menteri lah ya. poin berikutnya Pak, jadi kalau misalnya besok-besok ada KPLP ya, pengawasannya KPLP dan pelayan punya hak menangkap. Iya. Kalau dua, pasti ada naik. Kalau di kita ini terlalu banyak yang naik. Aturan sebenarnya yang diterapkan itu badan yang mana yang jelas. Jadi Bisa dulu kan memeriksa kita Pak. itu. Dari dulu itu aturan untuk paling artinya apa? Itu kan kemenangan orang harus dia bikin ketegasan bahwa yang berhak. Kan kalau di laut itu sabandar dia, kalau laut dia, angkatan laut dia, itu yang itu jadi kontroversi. Seolah-olah kita punya badan yang bagaimana itu menangkap laut di Sabanda, proses KPLP. Orang ini yang justru yang lebih sering bergerak ke atas kapal ini di luar dari perhubungan kita. Angkatan laut. Ya, Sebenarnya kalau mereka sadar itu, karena ada anunya masing-masing, ada batasan-batasannya. Karena terkadang ada yang overbet.